Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tenur Olianti dengan NIM 2301431. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perhitungan plat lantai menggunakan metode amplop gedung EPTIC. Nah, di sini tuh kita memakai dari berbagai sumber, yaitu ada dari Gideon tentang dasar-dasar perencanaan beton bertulang berdasarkan SKNI T15-1991-03 dan juga dari PBI 1971 tentang tata cara perencanaan mendirikan bangunan gedung SNI 03-17-28-1989. Nah, terus lanjut ya. Nah, ini data yang kita dapat yaitu di sini ada data segi betonnya, itu ada mutu beton 15 MPa, ada tegangan leleh 400 MPa. Terus di sini ada beban, dimana beban nanti dijelaskan juga di slide selanjutnya, di sheet selanjutnya. Terus ada plat tebal plat itu ada 120 mm, selimut beton 20 mm, dan lebar plat 1000 mm. Terus di sini ada ini gambar ya beton-betonan yang gambar EPTI, gedung EPTI di SAP gitu. Nah, terus ini ada referensinya juga. Nah, terus di sini ada denah gedung C. Nah, gedung C-nya. Terus di sini tuh di sini ada A1, A2, A3 gitu ya, A5 dan sebagainya gitu ya, masih banyak di satu. Nah, ini tuh kalau misalkan kan berbeda-beda ya, dan dibuat ini sebuah kasus-kasus gitu. Nanti kasus ini tuh harus kita pecahkan kayak gitu, harus kita hitung dengan catatan di sini ada warna merah itu terletak bebas dan warna hitam itu terjepit penuh gitu. Lanjut ya. Jadi untuk selanjutnya ada di beban. Nah, beban di sini tuh kita ada beban mati, beban hidup, dan juga beban kombinasi. Terus dengan diketahui di sini ada berat jenis beton bertulang itu ada 24 kN per meter persegi, dan juga berat jenis pasir itu 16, terus berat jenis beton itu 22. Ini tuh didapat dari ini referensi yang bawah ini ya. Nah, terus ada kesini. Ini juga ada referensi. Ini untuk yang ini beban hidup. Nah, untuk beban matinya itu nanti diketahui tebalnya ya, tebal sama berat jenisnya. Nanti tebal dan berat jenisnya ini tuh dikalikan sehingga mendapatkan hasil segini gitu. Jadi misalkan ini self plat ini tuh 0,12 tebalnya, terus dikalikan berat jenis 24. Nah, hasilnya 2,88. Sama ya yang berat pasir, berat spesi, berat keramik, MEP sama berat plafon juga. Berat MEP sama plafon ini ada ininya ya, referensinya. Terus nanti yang si berat ini tuh sama gitu ya, jadi dikalikan gitu nanti hasilnya dapat. Nah, kalau ini tuh ada hasil dari keseluruhan ini. Cuman karena ini tuh udah ada dihitung sama beban matinya, jadi dia nggak dihitung. Jadi hasil total dari beban matinya itu 1,49, yaitu hasil dari berat pasir ditambahin sampai bawah ini gitu ya. Ditambahin hasilnya 1,49 kayak gitu. Terus untuk beban hidupnya ini tuh tadi ya, jadi dapat 2,5 tuh dari referensi ini. Terus ada kombinasi, jadi ada 1,2 beban mati tambah 1,6 beban hidup. Jadi ini untuk rumusnya 1, ini tuh rumusnya tuh 1,2 terus dikalikan si ini ya beban mati ini, terus nanti ditambahin itu kan, jadi ini sama iya ya, ini sama ya, benar, ini sama ini gitu, jadi bebanan hidup sama mati gitu. Lanjut ya.
Lanjut ya, di sini ada menghitung momen. Nah, dari momen-momen ini tuh ini dihitungnya per kasus. Jadi kan tadi ada banyak sekali ya kasus-kasusnya di sini. Nah, itu dihitung satu-satu gitu. Tadi seperti saya bilang pas awal, itu dihitung satu-satu, dimana ini ini dari sini, terus ini tuh dari load ini ya, hasil dari ini 9,2 gitu ya, ini kombinasi, terus dikalikan ini itu dari si ininya apa sih itu panjang ya, BH itu lah gitu kan, ukuran intinya di akar 2 gitu, terus hasilnya segini, terus dikalikan ini gitu 7. Oke, 7 tuh salah dari iya iya udah. Jadi ada MLX Y, terus TX sama TY nya itu harus dicari gitu. Ini juga jadi ini didapat juga dari referensi ini ya, lihat dari referensi ini juga buat si LX LY gitu kan. Nah, ini kan banyak sekali ya di sini tuh, ini tuh semuanya jadi dihitung satu-satu gitu. Nah, udah kan, dan didapat ini hasilnya. Nah sih ini maksudnya itu ini gitu. Nah, ini juga caranya kayak gini ya, pakai rumus ini, pakai rumus ABS, terus nanti ini dikalikan ini dikalikan ini dan dikalikan ini juga ini, jadi 4 ini dikalikan, terus pakai rumus ABS kalau di Excel. Nah, udah seperti itu, ini dihitung satu-satu, terus kita lanjut ya ke desain. Mungkin udah mengerti itu. Nah, ke desain juga sama, kita harus menghitung satu-satu, ini banyak banget ini per plat, 41, 42, 43 gitu lah, B2 gitu kayak tadi. Nah, misalkan ini sebagai contoh ya, di sini diketahui tebal plat itu 120 mm kayak yang tadi di awal kan udah ada datanya. Terus ada lebar plat itu tuh 1000 mm, terus lumut beton 20, terus ada perkiraan diameternya 6, sama juga ini juga 6, terus DX, DY, FC ini kan tadi udah ketahui ya. Nah, di sini kalau misalnya lihat ini nih rumusnya. Jadi dari tebal plat dikurangi, ini apa iklan, maaf ya. Terus ini, nah dikali kayak gini lah pokoknya rumusnya. Nah, terus ini tuh hasil dari yang momen-momen tadi yang udah kita cari di momen ini ya. Nah, hasil dari ini tuh dimasukkan ke sini, lalu di ini rumusnya. Jadi ada pakai rumus if. Nah, rumus if, terus ini ya seperti di contoh aja diikutin ini, terus nanti dapat deh hasilnya. Di sini juga sama, ini pakai rumusnya, terus dari si ini tadi cross check nih kan udah nih, ini dari sini, terus ini juga. Nah, terus setelah itu dicek. Nah, dicek tuh ada apakah oke apa pikromin. Nah, ini tuh kalau misalkan pikromin itu berarti ambil nilai minimalnya gitu ya, gitu. Nah, ini juga ini harusnya dengan rumus ini dijelaskan sangat-sangat banyak gitu ya ini ya. Lihat kan, ini pokoknya pakai ini rumus if ini lagi gitu kan, banyak ada di ini tuh gitu. Dengan dapat 300, ini udah ya, jadi 233, terus ini diameter 6 udah nyampe 100, sini ke rumus if lagi gitu. Kayak gini ya, kayak tadi yang dihitung satu-satu gitu. Ini juga ada berbagai sebagai referensi. Terus dilanjut ke detail. Nah, ini ya, jadi itu udah data masukkan, yaitu
udah ke rumus gitu ya. Ini misalkan OWO nya tuh didapat dari di 9 nih di sini ya. Iya ya, oke udah. Oh ini nih, oh ini nih, aduh. Nah dapat dari sini ya. Jadi kan WO nya dicari, ini juga ada, ini seperti itu juga. Lembar plat tadi udah diketahui, kan tinggal masukin aja data yang tadi sudah kita hitung dan sudah kita dapatkan. Nah terus di sini ada ini tulangan, ini kurang gede tadi. Nah ini tadi kan udah dimeterin. Nah ini tuh didapatin dari didesain tadi yang ini. Ini masukin pokoknya ini ya kan. Nah gitu, masukin ke sini. Nah nanti ini tuh bakal nge-link gitu, jadi si kotak ini tuh udah aplikasi gitu loh, jadi aplikasinya aja tuh. Ini ya kita cobain, kalau misalkan ininya dihapus, misalkan delete nih tuh kan tadi ada angkanya nih, misalkan ini 100, ini tuh jadi ganti gitu. Nah jadi 0 kan, nggak ada gitu. Jadi si jaraknya tuh bakal beda gitu nih untuk aplikasinya seperti itu. Nah data penulangan plat kan udah itu. Jadi sih nggak ada lagi yang jelasin. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Ini gimana stopinnya?